Hanya dengan sebuah lampu minyak usang yang tampak tidak berharga, seorang pria sederhana berhasil membuat seluruh hakim dan pejabat korup di kota Baghdad gemetar ketakutan, hingga mengakui segala kejahatan mereka. Di masa ketika keadilan sering kali bisa dibeli dengan kepingan emas, dan rakyat jelata hanya bisa menangis dalam diam, muncullah sebuah trik jenius yang mengguncang tahta kekuasaan. Ini bukanlah kisah tentang pemberontakan berdarah atau peperangan yang menghancurkan kota. Ini adalah kisah tentang ketajaman akal budi, di mana kecerdasan seorang tokoh legendaris mampu menegakkan nilai-nilai keislaman dan keadilan sejati tanpa harus meneteskan setitik darah pun. Bersiaplah untuk menelusuri misteri lampu wasit Abu Nawas yang melegenda dan penuh dengan hikmah mendalam. Pada abad ke-8 Masehi, kota Baghdad berdiri sebagai pusat peradaban dunia yang tak tertandingi kemegahannya. Di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah, kota ini menjadi kiblat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan Islam yang cemerlang. Jalan-jalannya dipenuhi oleh para saudagar dari berbagai penjuru bumi, mengangkut rempah-rempah, sutra, dan permata yang bernilai tinggi. Istana-istana megah dengan pilar-pilar pualam dan kubah berlapis emas menjadi saksi bisu kejayaan suatu umat. Namun, di balik tirai kemewahan dan kilauan harta benda tersebut, tersembunyi sebuah penyakit kronis yang mulai menggerogoti fondasi masyarakat dari dalam. Penyakit yang tidak kasat mata, namun daya hancurnya jauh lebih dahsyat daripada wabah mematikan manapun, yaitu hilangnya keadilan. Penyakit itu adalah korupsi dan ketidakadilan yang merajalela di kalangan para pejabat dan penegak hukum kota Baghdad. Sejumlah hakim yang seharusnya menjadi wakil Tuhan di bumi untuk memutuskan perkara dengan jujur, justru telah menjual nurani mereka demi pundi-pundi kepingan dinar. Keadilan seolah berubah menjadi barang dagangan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kuasa dan kekayaan berlimpah. Sementara itu, rakyat kecil yang tidak berdaya menjadi korban penindasan setiap harinya. Hak-hak kaum miskin, anak yatim, dan para janda dirampas dengan dalih hukum yang telah direkayasa sedemikian rupa oleh para penguasa zalim yang buta akan peringatan agama. Setiap malam, para pejabat culas ini menggelar pesta pora yang begitu mewah di kediaman mereka, menikmati hidangan terlezat dari hasil uang haram penyuapan. Mereka tertawa lepas di atas penderitaan rakyat miskin, merasa bahwa posisi dan kekuasaan yang mereka miliki tidak akan pernah bisa disentuh oleh siapapun. Dalam hati mereka, tidak tersisa sedikit pun rasa takut akan pengadilan akhirat. Integritas dan sumpah jabatan telah mereka tukar dengan kesenangan duniawi yang fana. Bagi mereka, agama hanyalah sebatas simbol yang dikenakan di luar, sementara di dalam jiwa mereka bertahta keserakahan yang tidak pernah menemukan titik puas. Kondisi yang memprihatinkan ini rupanya tidak luput dari perhatian pemimpin tertinggi negeri tersebut. Di balik tembok istana yang menjulang tinggi, Khalifah Harun al-Rashid seringkali berdiri termenung di balkon kamarnya, memandang jauh ke arah kota Baghdad yang benderang di bawah cahaya bulan. Hatinya diliputi keresahan dan kesedihan yang amat mendalam. Sang Khalifah menyadari betul bahwa desas-desus mengenai kebobrokan para menterinya bukanlah isapan jempol belaka. Namun, ia dihadapkan pada sebuah dilema besar. Tanpa adanya bukti fisik yang kuat dan saksi yang berani berbicara, ia tidak bisa dengan serta-merta menghukum para hakim licik tersebut, karena mereka sangat pandai menyembunyikan jejak kejahatan hukum mereka. Bagi sang Khalifah, menegakkan keadilan bukanlah sekadar tugas administratif kenegaraan, melainkan sebuah amanah suci yang pertanggungjawabannya langsung kepada Sang Maha Pencipta. Dalam ajaran Islam, konsep al-adl atau keadilan adalah salah satu tiang utama yang menyangga keseimbangan alam semesta. Hukum tidak boleh pandang bulu, tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keadilan harus tegak lurus bagaikan timbangan yang tak pernah miring sebelah. Apabila para penegak hukum itu sendiri yang merusak timbangan tersebut, maka runtuhlah wibawa negara dan agama di mata manusia. Oleh karena itu, sang pemimpin menyadari bahwa diperlukan sebuah strategi yang sangat luar biasa untuk membongkar kebusukan ini dari akarnya. Di tengah kebuntuan yang dihadapi oleh pihak istana, beredarlah nama seorang tokoh yang sudah sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Baghdad. Ia adalah Abu Nawas, seorang cendekiawan, pujangga sekaligus pemikir ulung yang memiliki cara pandang sangat unik dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumit. Meskipun penampilannya selalu tampak sederhana dengan jubah yang jauh dari kesan mewah, isi kepalanya menyimpan perbendaharaan kebijaksanaan yang tidak ternilai harganya.
Abu Nawas bukanlah sosok yang gemar menggunakan kekerasan atau unjuk kekuatan fisik. Senjata utamanya adalah akal budi, logika yang tajam, dan pemahaman yang mendalam mengenai psikologi manusia serta tabiat buruk yang bersarang di dalam dada para pendosa. Dalam hati mereka, tidak tersisa sedikit pun rasa takut akan pengadilan akhirat. Integritas dan sumpah jabatan telah mereka tukar dengan kesenangan duniawi yang fana. Bagi mereka, agama hanyalah sebatas simbol yang dikenakan di luar, sementara di dalam jiwa mereka bertahta keserakahan yang tidak pernah menemukan titik puas. Hanya dengan sebuah lampu minyak usang yang tampak tidak berharga, seorang pria sederhana berhasil membuat seluruh hakim dan pejabat korup di kota Baghdad gemetar ketakutan hingga mengakui segala kejahatan mereka. Di masa ketika keadilan seringkali bisa dibeli dengan kepingan emas dan rakyat jelata hanya bisa menangis dalam diam, muncullah sebuah trik jenius yang mengguncang tahta kekuasaan. Ini bukanlah kisah tentang pemberontakan berdarah atau peperangan yang menghancurkan kota. Ini adalah kisah tentang ketajaman akal budi, di mana kecerdasan seorang tokoh legendaris mampu menegakkan nilai-nilai keislaman dan keadilan sejati tanpa harus meneteskan setitik darah pun. Bersiaplah untuk menelusuri misteri lampu wasit Abu Nawas yang melegenda dan penuh dengan hikmah mendalam. Pada abad ke-8 Masehi, kota Baghdad berdiri sebagai pusat peradaban dunia yang tak tertandingi kemegahannya. Di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah, kota ini menjadi kiblat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan Islam yang cemerlang. Jalan-jalannya dipenuhi oleh para saudagar dari berbagai penjuru bumi, mengangkut rempah-rempah, sutra, dan permata yang bernilai tinggi. Istana-istana megah dengan pilar-pilar pualam dan kubah berlapis emas menjadi saksi bisu kejayaan suatu umat. Namun, di balik tirai kemewahan dan kilauan harta benda tersebut, tersembunyi sebuah penyakit kronis yang mulai menggerogoti fondasi masyarakat dari dalam. Penyakit yang tidak kasat mata, namun daya hancurnya jauh lebih dahsyat daripada wabah mematikan manapun, yaitu hilangnya keadilan. Penyakit itu adalah korupsi dan ketidakadilan yang merajalela di kalangan para pejabat dan penegak hukum kota Baghdad. Sejumlah hakim yang seharusnya menjadi wakil Tuhan di bumi untuk memutuskan perkara dengan jujur, justru telah menjual nurani mereka demi pundi-pundi kepingan dinar. Keadilan seolah berubah menjadi barang dagangan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kuasa dan kekayaan berlimpah. Sementara itu, rakyat kecil yang tidak berdaya menjadi korban penindasan setiap harinya. Hak-hak kaum miskin, anak yatim, dan para janda dirampas dengan dalih hukum yang telah direkayasa sedemikian rupa oleh para penguasa lalim yang buta akan peringatan agama. Setiap malam, para pejabat culas ini menggelar pesta pora yang begitu mewah di kediaman mereka, menikmati hidangan terlezat dari hasil uang haram penyuapan. Mereka tertawa lepas di atas penderitaan rakyat miskin, merasa bahwa posisi dan kekuasaan yang mereka miliki tidak akan pernah bisa disentuh oleh siapapun. Dalam hati mereka tidak tersisa sedikitpun rasa takut akan pengadilan akhirat. Integritas dan sumpah jabatan telah mereka tukar dengan kesenangan duniawi yang fana. Bagi mereka, agama hanyalah sebatas simbol yang dikenakan di luar, sementara di dalam jiwa mereka bertahta keserakahan yang tidak pernah menemukan titik puas. Kondisi yang memprihatinkan ini rupanya tidak luput dari perhatian pemimpin tertinggi negeri tersebut. Di balik tembok istana yang menjulang tinggi, Khalifah Harun al-Rashid seringkali berdiri termenung di balkon kamarnya, memandang jauh ke arah kota Baghdad yang benderang di bawah cahaya bulan. Hatinya diliputi keresahan dan kesedihan yang amat mendalam. Sang Khalifah menyadari betul bahwa desas-desus mengenai kebobrokan para menterinya bukanlah isapan jempol belaka. Namun ia dihadapkan pada sebuah dilema besar. Tanpa adanya bukti fisik yang kuat dan saksi yang berani berbicara, ia tidak bisa dengan serta-merta menghukum para hakim licik tersebut, karena mereka sangat pandai menyembunyikan jejak kejahatan hukum mereka. Bagi sang Khalifah, menegakkan keadilan bukanlah sekedar tugas administratif kenegaraan, melainkan sebuah amanah suci yang pertanggungjawabannya langsung kepada Sang Pencipta. Dalam ajaran Islam, konsep al-adl atau keadilan adalah salah satu tiang utama yang menyangga keseimbangan alam semesta. Hukum tidak boleh pandang bulu, tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keadilan harus tegak lurus bagaikan timbangan yang tak pernah miring sebelah. Apabila para penegak hukum itu sendiri yang merusak timbangan tersebut, maka runtuhlah wibawa negara dan agama di mata manusia. Oleh karena itu, sang pemimpin menyadari bahwa diperlukan sebuah strategi yang sangat luar biasa untuk membongkar kebusukan ini dari akarnya. Di tengah kebuntuan yang dihadapi oleh pihak istana, beredarlah nama seorang tokoh yang sudah sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Baghdad.
Ia adalah Abu Nawas, seorang cendekiawan, pujangga, sekaligus pemikir ulung yang memiliki cara pandang sangat unik dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumit. Meskipun penampilannya selalu tampak sederhana dengan jubah yang jauh dari kesan mewah, isi kepalanya menyimpan perbendaharaan kebijaksanaan yang tidak ternilai harganya. Abu Nawas bukanlah sosok yang gemar menggunakan kekerasan atau unjuk kekuatan fisik. Senjata utamanya adalah akal budi, logika yang tajam, dan pemahaman yang mendalam mengenai psikologi manusia, serta tabiat buruk yang bersarang di dalam dada para pendosa. Berhari-hari lamanya, Abu Nawas meluangkan waktunya hanya untuk duduk di berbagai sudut alun-alun kota, mengamati dengan saksama setiap gerak-gerik para hakim dan pejabat lalim tersebut. Dari kejauhan, ia mempelajari bagaimana kesombongan membuat mereka merasa tak tersentuh, namun sekaligus melihat ketakutan tersembunyi di balik mata mereka yang selalu curiga. Abu Nawas menyimpulkan sebuah teori yang sangat mendasar, bahwa seorang pendosa yang menyimpan kebohongan besar selalu dihantui oleh ketakutan di dalam alam bawah sadarnya sendiri. Rasa bersalah yang tertutup oleh arogansi itu ibarat sebuah ruangan gelap yang hanya membutuhkan setitik cahaya kecil untuk membakarnya hingga habis tak tersisa. Setelah merumuskan konsep pendekatannya, Abu Nawas mulai bergerak untuk mencari alat bantu yang dapat mewujudkan rencananya. Alih-alih pergi ke pandai besi untuk menempah pedang yang tajam, ia justru melangkahkan kakinya ke lorong-lorong sempit di pasar barang bekas, tempat bertumpuknya barang-barang rongsokan yang telah lama dibuang oleh pemiliknya. Ia membutuhkan sebuah objek yang tampak misterius, namun cukup meyakinkan untuk digunakan sebagai alat manipulasi psikologis. Objek tersebut haruslah terlihat seperti sebuah peninggalan kuno yang menyimpan kekuatan magis, meskipun pada kenyataannya itu hanyalah benda mati biasa. Langkah kakinya perlahan namun pasti menelusuri setiap tumpukan debu sejarah kota. Di sebuah sudut berdebu pasar tersebut, pandangan tajam Abu Nawas tertuju pada sebuah benda usang yang terabaikan oleh pejalan kaki. Benda itu hanyalah sebuah lampu minyak kuno yang terbuat dari kuningan kusam, dipenuhi debu dan sarang laba-laba yang menjijikan. Namun di mata seorang jenius sepertinya, barang rongsokan ini adalah amunisi paling mematikan yang pernah diciptakan. Ia membeli lampu tersebut dengan hanya menukarkan beberapa keping tembaga murah. Tidak ada satupun pedagang di sana yang menyadari bahwa lampu usang tersebut akan segera menjadi pusat perhatian seluruh negeri dan menjadi instrumen penegak keadilan yang akan meruntuhkan kesombongan para penguasa. Sesampainya di gubuk kediamannya yang sangat sederhana, Abu Nawas segera membersihkan gumpalan debu yang menyelimuti lampu kuno tersebut. Ia tidak menggosoknya hingga terlalu mengkilap, melainkan sengaja membiarkan beberapa noda kusam agar kesan magis dan purbakala tetap melekat kuat pada benda itu. Ukiran-ukiran aneh yang mengelilingi badan lampu dibiarkannya tidak beraturan, menambah aura mistis yang memancing rasa penasaran siapa saja yang melihatnya. Di dalam benaknya, naskah drama sandiwara terbesar yang pernah dipentaskan di kota Baghdad sedang disusun dengan sangat rapi. Ia menamakan benda rongsokan ini sebagai lampu wasit, sang lampu penengah yang diklaim mampu membaca hati manusia yang paling kelam sekalipun. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sebuah perangkap kasat mata. Abu Nawas mengambil arang hitam pekat sisa pembakaran kayu, kemudian menumbuknya hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk jelaga hitam tersebut lalu dicampurnya dengan beberapa tetes minyak wangi oud khas Arab yang memiliki aroma sangat menyengat namun harum. Campuran rahasia ini kemudian ia oleskan secara merata menutupi seluruh permukaan lampu kuningan usang tersebut. Taktik fisika sederhana ini akan menjadi penentu utama dari seluruh skenario panjang yang telah ia rancang. Tidak ada unsur klinik sedikit pun dalam racikan ini, semuanya murni adalah perhitungan sains dan psikologi tingkat tinggi karya sang cendekiawan. Setelah persiapan fisiknya selesai, kini saatnya Abu Nawas memainkan perannya sebagai ahli strategi perang urat saraf. Ia mulai mendatangi kedai-kedai teh dan pasar yang paling ramai di penjuru ibu kota. Di hadapan kerumunan warga yang selalu antusias mendengarkan cerita-ceritanya, Abu Nawas mulai menghembuskan sebuah rumor besar dengan nada suara yang penuh misteri. Ia bercerita bahwa di padang pasir yang jauh, ia telah menemukan sebuah peninggalan kuno berusia ribuan tahun bernama lampu wasit. Lampu ini, menurut karangannya, memiliki kemampuan supranatural yang dapat membakar tangan siapapun yang pernah memakan harta haram jika orang tersebut berani menyentuhnya di dalam kegelapan. Seperti layaknya api yang melahap rumput kering di musim kemarau, cerita karangan tentang kehebatan lampu wasit itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru kota Baghdad. Dari mulut ke mulut, narasi itu semakin membesar dan dilebih-lebihkan. Orang-orang di pasar rempah membahasnya tanpa henti. Para penjaga gerbang kota berbisik di malam hari, dan para ibu menceritakannya kepada anak-anak mereka.
Kekuatan sebuah narasi yang tepat sasaran memang terbukti lebih mematikan daripada ayunan pedang baja. Rumor itu sengaja diciptakan untuk menciptakan gelombang teror psikologis yang perlahan namun pasti merayap menuju rumah-rumah mewah tempat para penjahat berdasi itu bernaung. Hanya dalam waktu hitungan hari, hembusan kabar menakutkan itu akhirnya sampai menembus telinga para pejabat dan hakim lalim. Mendengar deskripsi mengenai lampu kutukan yang dapat membedakan mana tangan yang suci dan mana tangan yang kotor oleh uang suap, wajah-wajah angkuh mereka mendadak berubah menjadi pucat pasi. Ketakutan yang selama ini mereka kubur dalam-dalam, kini bangkit mencengkeram relung jiwa mereka. Bagi orang-orang yang bergelimang dosa, setiap peringatan sekecil apapun selalu terdengar layaknya ketukan palu dari malaikat maut. Kepanikan mulai merajalela di kalangan elit penguasa, membuktikan bahwa benteng pertahanan paling rapuh pada diri manusia adalah hati nuraninya yang telah rusak. Dalam keputusasaan yang melanda, para pejabat licik tersebut segera menggelar pertemuan rahasia di tengah malam buta. Di dalam ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya obor, mereka saling menyalahkan dan mencari jalan keluar. Sebagian dari mereka mengusulkan agar mereka melarikan diri dari Baghdad, sementara yang lain menyarankan untuk membunuh Abu Nawas sebelum rencana itu terwujud. Namun mereka semua menyadari satu hal, tindakan gegabah apapun pada saat itu hanya akan secara terang-terangan membuktikan kesalahan mereka di hadapan pengawal istana yang sedang mengawasi pergerakan mencurigakan. Mereka seperti tikus-tikus besar yang telah terpojok sempurna, masuk ke dalam perangkap psikologis yang tak terlihat. Keriuhan dan kepanikan luar biasa yang melanda para menteri istana ini tidak luput dari pantauan jaringan mata-mata rahasia yang setia kepada Khalifah Harun al-Rashid. Laporan demi laporan mengenai ketakutan para hakim sampai ke telinga sang Khalifah. Mendengar hal tersebut, wajah yang tadinya selalu murung, kini perlahan memancarkan seulas senyuman tipis penuh arti. Ia menyadari bahwa sahabat lamanya, Abu Nawas, sedang menjalankan teater agung yang dirancang untuk membersihkan penyakit di negerinya. Sang Khalifah memahami bahwa saatnya telah tiba bagi otoritas tertinggi kekaisaran untuk ikut campur dan memberikan panggung utama yang dibutuhkan sang pujaga cerdik tersebut. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, keesokan harinya sebuah utusan resmi berkuda dari istana kerajaan diutus langsung ke kediaman sederhana Abu Nawas. Perintah dari sang Khalifah sangatlah jelas dan tegas, meminta kehadiran sang cendekiawan beserta benda pusaka yang sedang ramai dibicarakan tersebut untuk dihadirkan di balai utama istana. Dengan langkah yang tenang dan tanpa sedikit pun keraguan, Abu Nawas melangkah keluar sambil membawa sebuah kotak kuas kusam yang di dalamnya tersimpan rahasia besar penjatuhan kekuasaan korup. Ia tahu persis bahwa hari ini sejarah kota Baghdad akan ditulis ulang dengan tinta keadilan yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Setibanya di lingkungan istana yang agung, Abu Nawas tidak langsung dibawa menuju aula sidang publik, melainkan dipanggil secara tertutup ke dalam ruangan pribadi Khalifah Harun al-Rashid. Dalam pertemuan rahasia antara dua tokoh besar yang saling menghormati ini, tidak ada tabir kepalsuan di antara mereka. Sang pemimpin dengan nada penuh wibawa meminta penjelasan terperinci mengenai siasat yang sedang dijalankan oleh rakyatnya itu. Ia menuntut jaminan bahwa metode yang digunakan ini tidak menyalahi aturan hukum syariat dan benar-benar mampu menghasilkan bukti yang tidak terbantahkan untuk menjerat para petinggi negara yang telah melanggar sumpah suci jabatannya. Dengan segala kerendahan hati, Abu Nawas membuka kotak kayu tersebut dan memperlihatkan wujud asli sang lampu wasit. Ia mengusapkan jari telunjuknya ke badan lampu, lalu memperlihatkan ujung jarinya yang kini berwarna hitam pekat terkena jelaga ke arah sang pemimpin. Ia memaparkan seluruh rincian mekanisme psikologis yang mendasari perangkap ini, menjelaskan bagaimana rasa takut yang bersemayam dalam dada para koruptor akan menjadi saksi yang menghukum diri mereka sendiri. Mendengar pemaparan brilian yang sangat logis namun tak terpikirkan oleh akal biasa itu, ketakjuban memenuhi dada sang penguasa tertinggi yang kini merasa sangat yakin bahwa keadilan akhirnya akan segera menemukan jalannya yang terang.